kabarnya hari ini? Siang Bu Yuni, baik Bu. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Erli menjelang sesi coaching pada siang hari ini? Mungkin ada hal yang ingin Ibu diskusikan secara khusus atau kita fokuskan dalam forum ini? Oke, sejujurnya sih gini Bu Yuni, saya tuh ada sedikit kekhawatiran sesungguhnya, karena eh, sesungguhnya semenjak mengikuti kegiatan guru penggerak, ada cukup banyak tantangan yang dihadapi, tapi tantangan yang paling membuat saya merasa perlu untuk dan urgent untuk dicari solusinya itu adalah berkaitan dengan manajemen waktu gitu. Manajemen waktu Bu Erli ya. Baik, terima kasih Mm-mm. kejujurannya Bu Erli. Nah, mari kita mulai sesi coaching pada siang hari ini. Gimana? Siap? Siap, siap. Yang pertama nih, apa tujuan Bu Erli yang ingin capai dalam sesi coaching pada siang hari ini? Nah, kalau ditanya mengenai tujuan, sesungguhnya tujuan yang mau dicapai dari sesi coaching ini itu lebih mengarah ke arah meningkatkan pengelolaan waktu dalam mengikuti rangkaian kegiatan CGP sekaligus bagaimana manajemen waktu dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Ke Oke, arah sana baik. sih Bu Yuni. Baik. Nah, kalau begitu apa nih definisi tujuan akhir yang ingin Bu Erli capai dalam coaching kali ini? Nah, kalau ditanya tujuan akhirnya ya, sesungguhnya maunya itu bisa memetakan waktu, eh, memetakan waktu dalam artian tuh sebaik mungkin sehingga bisa mengikuti setiap tahapan dalam CGP nih tanpa ada yang terlalaikan gitu kan, tapi juga eh, bisa melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik secara utuh. Jadi keduanya bisa berjalan beriringan dan dilaksanakan secara full gitu. Bagus sekali ya Bu Erli ya Mm-mm. tujuannya. Kemudian menurut Bu Erli nih, apa ukuran keberhasilan dari coaching kita pada siang hari ini? Bagi saya sendiri dikatakan berhasil kalau sudah berhasil ataupun sudah cukup efektif dalam eh, membagi waktu sehingga seluruh rangkaian kegiatan CGP bisa tercover dengan baik. Lalu tugas saya sebagai seorang pendidik bagi anak-anak pun bisa tercover dengan seutuhnya gitu. Jadi keduanya bisa berjalan efektif tanpa ada yang terlewatkan. Nah, itu mungkin bagi saya itu yang dikatakan sudah berhasil. Kita Oke. masuk ke tahap identifikasi. Nah, apa sih yang menurut Bu Erli membuat Bu Erli kesulitan nih membagi waktu? Kesulitan membagi waktu ya. Karena Iya. eh, saya kesulitannya di bagian tidak mampu untuk membagi antara mungkin tidak bisa membagi waktu dengan efektif. Jadi terkadang ada jujur tugas CGP yang terkadang saya lalai dalam artian telat dalam mengumpulkan gitu. Itu sih. Baik gitu ya. Bisa Bu Mm-mm. Erli ceritakan lebih lanjut mungkin bagaimana perasaan perasaan itu muncul ya, kalau tidak bisa Heeh. bagi waktu itu bagaimana? Bisa Ibu ceritakan dengan lebih lanjut? Jadi misalnya nih Bu dalam dalam kegiatan CGP kan kita ada yang namanya ruang ruang kolaborasi di mana kita ada kegiatan untuk Zoom meeting secara continuous per modul gitu kan. Nah, dalam setiap modul itu kan ada minimal ada 2 kali pertemuan biasanya. Nah, kemudian jujur di tugas keseharian saya sebagai seorang pendidik tuh cukup banyak yang di handle juga, banyak tugas-tugas tambahan. Nah, sehingga terkadang waktu itu sudah habis untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang secara online. Nah, artinya saya boleh dibilang kekurangan waktu dalam atau memplotting waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan untuk pemenuhan di LMS ataupun tugas-tugas yang harus dipenuhi eh, di dalam mengikuti kegiatan CGP ini gitu. Dalam artian sehingga ada tugas yang harusnya mungkin due date-nya di minggu ini. Mau tidak mau saya harus lalai terlambat biasanya 2 hari, 3 hari. Nah, itu
secara detailnya ataupun secara nyatanya seperti itu, Bu Yuni. Baik, saya paham dengan yang Ibu ceritakan tadi ya. Bagaimana nih menurut Ibu menghadapi situasi yang Ibu hadapi sekarang? Em, Situasi yang saya hadapi sekarang ya. Jadi Ya, eh, kalau yang saya rasakan itu adalah lebih ke arah gimana sih sesungguhnya ada rasa bingung, ada rasa khawatir, takutnya kita tidak bisa secara maksimal mengikuti kegiatan CGP ini sehingga hasil yang mau dicapai pun tidak maksimal gitu kan, tidak sesuai dengan target ataupun tidak sesuai dengan goals yang ditujukan di awal gitu. Nah, jadi lebih ke arah ada rasa sedikit khawatir dan ada rasa terus memikirkan dan memberikan eh pressure mungkin ya ke diri sendiri gimana nih biar bisa lebih efektif, gimana nih biar lebih bisa berjalan sesuai dengan semuanya bisa tercover dengan baik. Seperti itu sih, Bu. baik, terima kasih Bu Erli. Kita akan bersama-sama nih Bu Erli di sini mencari solusi untuk mengatasi hambatan dan situasi yang sedang Ibu hadapi. Ada hal lain nggak kira-kira yang ingin Ibu Erli tambahkan? Hmm, yang ingin ditambahkan urgennya sih memang sesungguhnya di masalah waktu sih. Jadi eh, yang sangat ingin dicapai adalah mampu untuk memanajemen dan bisa dapat mungkin pembagian jadwal yang ideal untuk diri sendiri gitu. Sehingga bisa bisa dengan nyaman mengikuti eh, jadwal-jadwal tersebut dan tidak lalai. Ketika saya melalaikan ataupun terlambat mengumpulkan tugas itu sebenarnya ada rasa kayak, waduh, di dalam pikiran tuh ada beban gitu. Oh, saya belum kumpulkan ini. Tahu gitu loh, tahu bahwa saya belum mengumpulkan, tahu ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, namun tidak ketemu waktu untuk mengerjakannya. Lebih ke arah sana sih, Bu. Jadi, eh, seperti itu rasanya. Baik, kita lanjutkan ya Bu, kita merencanakan aksi. Nah, apa rencana nih kira-kira yang Oke. Ibu rencanakan dalam untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan tadi? Em, Mungkin nanti minta masukan dari Bu Yuni juga. Kalau dari saya sih, yang terpikir saat ini adalah mau mencoba membuat rencana aksi saya itu mau buat eh, schedule gitu kan, mau buat jadwal berdasarkan skala prioritas dulu. Jadi mana sih yang paling penting dalam hal skala prioritas ini adalah kalau seandainya tugas-tugas CGP ya, mungkin saya lebih memperhatikan due date-nya kapan, lalu dikasih notes yang lebih lebih eh, lebih mungkin lebih sifatnya memperingati diri sendiri lagi sehingga bisa dilakukan ataupun dikerjakan sebelum batas ataupun due date yang disediakan dan tetap dalam tugas keseharian proses pembelajaran juga bisa dilakukan ataupun disusun jadwal yang lebih terperinci. Jadi ada kayak timetable-nya untuk saya sendiri gitu. Dari jam sekian sampai jam sekian mau ngapain dan jam sekian mau ngapain. Lebih ke arah sana sih Bu, rencana akan membuat planning ataupun schedule yang lebih terperinci untuk diri sendiri. Bagus, bagus sekali ya planningnya, rencana aksinya. Kalau begitu nih, apa prioritas yang Ibu rencanakan nih dalam menyusun aksi yang Ibu rencanakan? Oke, Prioritasnya. prioritasnya lebih ke arah menemukan jadwal yang ideal. Jadi dengan menyusun jadwal seideal mungkin. Itu jadi tidak ada satu kegiatan pun yang terlewatkan. Itu prioritasnya saat ini sih Bu. Membuat jadwal Ibu ya tadi ya. Iya. Kemudian ada tidak strategi yang kira-kira bisa nih digunakan untuk mencapai tujuan itu? Strateginya tadi dengan menyusun jadwal, kemudian lebih terperinci lagi
sebenarnya kan masalahnya juga di kekurangan waktu. Jadi mungkin akan mengorbankan weekend, mengorbankan waktu akhir pekan saya untuk mengerjakan tugas-tugas tambahan ataupun yang berkaitan dengan kegiatan CGP ini. Itu sih Bu, strateginya jadi menyusun jadwal dan mengorbankan weekend untuk menggunakannya menyelesaikan tugas-tugasnya. Gitu. Baik, itu langkah-langkah yang sangat bagus Bu Eli ya. Rencana Oke. aksinya udah terstruktur dengan nyusun jadwal tadi dengan fokus pada detail untuk membantu Ibu mengatasi masalah manajemen waktu. Sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab nih Bu. Apa nih komitmen dari Bu Erli terhadap rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan tadi? Komitmennya untuk saat ini kebetulan dengan Bu Yuni juga, jadi nanti mungkin Bu Yuni bisa membantu mengingatkan. Komitmennya adalah menyusun jadwal dulu. Akan menyusun jadwal dengan eh, yang bisa dilakukan oleh diri sendiri gitu, secara terperinci. Dan tentunya dilaksanakan sesuai dengan planning gitu yang sudah disusun. Baik, udah membuat rencana, aksi, kemudian siapa nih yang kira-kira bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang sudah Bu Erli buat? Tentunya dari teman-teman saya yang berada dalam satu satu lingkungan kerja, kemudian mungkin juga boleh dari Bu Yuni minta bantuannya untuk saling mereminder, saling mengingatkan gitu kan ya, mentor dalam artian di sini dan tentunya dari rekan-rekan dan dari mungkin dari Bu Yuni akan membantu saya dalam memberikan feedback sehingga saya bisa mencoba untuk melaksanakan dan saya itu bisa merasa bahwa ada dukungan dari rekan-rekan yang menjadi pendorong dan motivasi untuk saya lebih memperbaiki diri lagi ke arah yang lebih baik dalam hal manajemen waktu di sini. Baik, good Bu Erli. Kita lanjutkan nih yang terakhir nih Bu Erli ya. Hmm. Eh, Bagaimana nih tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah sesi coaching pada siang hari ini? Nah, saya akan setelah penyusunan jadwal, saya akan lakukan jadwalnya. Saya akan lakukan kegiatan atau aktivitas sesuai dengan jadwal yang sudah disusun secara konsisten tentunya. Kemudian tentunya akan meminta feedback feedback kembali dari teman-teman, feedback dari mentor yang sudah membantu mereminder saya dalam hal ini dan kegiatan ini tentunya tidak hanya menjadi fokus sementara, namun juga harus menjadi sebuah perjalanan yang berkelanjutan dalam artian saya harus selalu konsisten melakukan dan untuk mengembangkan diri dalam hal manajemen waktu yang menjadi mungkin bagi saya adalah titik lemah saya di dalam hal di belakangan ini gitu. Jadi peningkatan dalam hal manajemen waktu. Oke, baik. Selesai ya kita sesi coaching pada hari ini.